Kenalkan, kita dari kelompok 3 yang akan membahas tentang Kabinet Wilopo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajita Karita Indriani. Nama saya Siti Masana. Nama saya Salahuddin. Nama saya Muhammad Faris Ilham. Selamat menyaksikan podcast kami. Mendengar sejarah, kembali lagi bersama kita berlima yang siap bahas kisah menarik dari masa lalu Indonesia. Hari ini topiknya agak serius, tapi tetap seru juga. Kita bakalan ngobrolin tentang Kabinet Wilopo. Kabinet adalah kabinet yang penuh harapan, tapi juga lebih cepat dari seharusnya. Kabinet Wilopo ini berdiri pada tanggal 3 April 1952 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 1952. Menariknya, kabinet ini disebut sebagai Kabinet Zakir, yang artinya diisi oleh para pakar profesional, yang artinya mereka itu tuh bukan orang politik biasa gitu. Jadi lebih kayak ke kabinet neknorat gitu. Bener banget, jadi awalnya Soekarno tuh menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi gitu, untuk membuat kabinet baru gitu kan. Nah, karena beda pandangan, mereka itu akhirnya gak bisa tuh bikin kabinet itu. Akhirnya Soekarno tuh nunjuk Bapak Wilopo dari PNI atau Partai Nasional Indonesia buat bikin kabinet baru. Nah, akhirnya beliau berhasil tuh bikin kabinet baru yang isinya beberapa partai, kayak contohnya tuh ada PNI, terus ada Parkindo, dan sampai Partai Buruh. Nah, Berarti komposisinya tuh beragam banget ya, dan semangat kolaboratifnya itu banget kayaknya nih. Nah, kalau soal program kerjanya, Kabinet ini juga punya 2 program loh. Yang pertama itu program dalam negeri dan luar negeri. Untuk dalam negerinya itu ada 3 tujuan. Yang pertama itu menyelenggarakan untuk Indonesia, yang kedua itu meningkatkan kemakmuran dan pendidikan rakyat. Nah, yang terakhir itu untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Nah, kalau sedangkan di luar negeri itu juga ada 3 tujuan. Yang pertama itu menyelesaikan hubungan antara Indonesia dan Belanda, mengembalikan Irian ke barat ke bangkuan Indonesia, dan menjalankan politik di luar negeri aktif bebas. Berarti sebenarnya visi mereka keren banget ya. Udah mikirin demokrasi, ekonomi, bahkan politik luar negeri. Ya, cuman masalahnya relatnya nggak semulus itu. Tapi kita bahas kejatuhannya, ada juga yang perlu kita apresiasikan. Nah, Kabinet Wilopo ini berhasil loh menyiapkan pelanggaran pemilu pertama untuk memilih DPR, DPRD, dan konstituante. Mereka juga aktif loh dalam politik bebas aktif di kancah internasional dan berhasil meningkatkan kebijakan ekonomi serta pendidikan rakyat. Berarti termasuk juga soal kebijakan Bulog ya? Iya, betul. Buat menjaga kebutuhan pangan rakyat waktu itu. Iya, betul banget. Itu salah satu langkah nyata untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oke, jadi ada beberapa faktor penyebab yang bikin kabinet ini tuh hancur atau runtuh. Yang pertama ada krisis ekonomi, jadi turunnya harga ekspor dan hasil panen tuh berkurang. Jadi kayak pemerintah tuh nggak punya uang atau nggak punya dana lebih buat impor beras. Yang kedua, gerakan separatis dan improvisalisme di beberapa daerah karena dana pusat yang nggak dibagi merata atau nggak adil. Yang ketiga, ada konflik politik di dalam TNI. Jadi itu termasuk peristiwa 17 Oktober 1952. Waktu sebagian pewira menekankan Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinet ini. Dan yang terakhir nih, yang keempat, yang paling heboh tadi itu peristiwa Tanjung Morawa.
Itu yang bentrok antara petani sama aparat. Iya betul banget. Jadi waktu itu tanah perkebunan teh Deli di Sumatera Timur diklaim oleh petani lokal. Padahal menurut perjanjian KMB itu tanah itu masih milik perusahaan asing. Dan akhirnya bentrok, 5 orang petani tewas dan kepercayaan rakyat mulai menurun drastis. Serikat Tani Indonesia bahkan sampai mengeluarkan mosi tidak percaya dan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat pada Presiden kedua yaitu Soeharto pada 2 Juni 1953. Jadi walaupun masa baktinya singkat, Kabinet Wilopo ninggalin pelajaran penting banget bahwa dalam politik niat baik dan kemampuan teknis saja nggak cukup. Kestabilan sosial dan dukungan rakyat juga jadi kunci utama. Ya, sejarah ini mengajarkan kita bukan cuma untuk kekuasaan, tapi juga kesejahteraan rakyat. Ya benar banget tuh. Jadi intinya komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu harus ada. Jadi nggak ada kesalahpahaman kayak kejadian Tanjung Morawa itu. Oh, jadi Kabinet Wilopo itu bisa dibilang simbol dari semangat membangun negara ya, meskipun ujungnya jatuh kan tekanan sosial dan politik. Setuju banget. Nah, itu tadi perjalanan dari Kabinet Wilopo. Dari awal pembentukan program kerja sampai kejatuhannya. Semoga obrolan kita kali ini bisa bikin kamu lebih paham bagaimana dinamisnya politik Indonesia di masa demokrasi liberal. Sampai jumpa di episode Ngulik Sejarah berikutnya. Ingat, sejarah bukan cuma masa lalu, tetapi sejarah juga perlu diingat. Bye-bye.